Keesokan harinya, para warga meminta Naofumi untuk membasmi monster sisaan yang berada di daerah gunung. Naofumi mengatakan kalau Raptalia harusnya tuh ya gak perlu ikut aja, gak apa-apa. Tapi karena Raptalia yang mau, jadi ya dia tetap kekeh lah untuk membantu Naofumi membasmi para monster. Setelah pembasmian selesai, Naofumi dan yang lainnya harus ke kota untuk membeli air suci tingkat tinggi di gereja. Untuk sementara waktu, perdagangan diberhentikan terlebih dahulu. フィーロ、ありがとう。 Kemudian mereka ini menemukan seorang cewek seumuran Viro yang bernama Melty. Dia sedang main burung-burungan di sini. Ketika burung-burung ini pergi, Melty melihat Viro dan bener-bener seneng banget ya. Ditambah lagi Viro bisa ngomong. Wah, jelas kegirangan Melty ini guys. Dia selama ini mencari-cari Virolial yang bisa bicara. Karena emang burung Virolial yang kayak gitu tuh langka banget dah. Mereka berdua pun berkenalan ya di sini, dan karena kelihatannya Viro ini juga seneng nemu temen main seusianya ya. Yowes, Naofumi mengizinkan Viro untuk main bersama Melty. Sedangkan Naofumi dan Raptalia masih mau mengobati para warga di desa. 俺たちは村での仕事がまだ残ってる。その間お前はその子と遊んでやれ。あまり遠くまでは行くなよ。二人とも楽しそうですね。フィーロにはこういう時間も必要だろう。ゆっくり飲め。 Saat malam hari, Naofumi masih terus merawat luka kutukan dari Raptalia. Lalu Viro pun pulang dan Melty ikut juga ke sana guys. Melty bilang kalau dia terpisah dari rombongannya karena Melty tahu dari warga kalau Naofumi dan yang lainnya mau ke kota. Jadi doi mau barengan lah sama Naofumi ke sana. Awalnya ya Naofumi emang agak ragu-ragu kan. Tapi karena Viro dan Raptalia memohon, ya yowis lah. Naofumi menerima Melty. Siapa tahu juga nanti dapat imbalan kan. 礼金はきっちりもらうからな。 父上に頼んでみます。 Keesokan harinya pun mereka berangkat menuju ke kota Melromak. Mereka sangat-sangat menikmati perjalanan bersama ini teman-teman. Dan ikatan pertemanan mereka juga semakin dalam ya. Firo, メルさんはどうしたの？まさか。いや、さすがに。ふわふわでとっても気持ちいいんです。この羽に催眠効果でもあるのか？だから服を脱いだのか？ 気持ちいい。 Saat mereka udah sampai di kota, Viro langsung mengantarkan Melty ke rumahnya. Nah, Naofumi dan Raptalia ke gereja kota. Sampai sekarang tuh Naofumi bingung kenapa di gereja kota nggak ada lambang senjata perisai. Padahal lambang senjata ketiga pahlawan lain tuh ada gitu. Tapi ya mau gimana lagi, Naofumi terpaksa kesini karena Raptalia butuh air suci tingkat tinggi guys. Naofumi pun membayar langsung kepada pastor gereja. Tapi pas air sucinya mau diambil Naofumi, ya malah dikasihnya tingkat rendah dong. Padahal udah bayar mahal-mahal kan. Protes lah Naofumi dan langsung diambilin air suci tingkat tinggi guys sama pastor gerejanya. Setelah mendapatkan air suci, mereka pun pergi dari sana, dan saat di luar kok malah ngepas banget ada kesatria kerajaan yang mau mendatangi mereka. Naofumi pun langsung kabur dong dan menyuruh Raptalia untuk ambil jalan lain sembari ketemuan sama Viro. Naofumi kabur karena dia mengira kalau kesatria ini ada niat aneh-aneh lah gitu. Lalu saat Naofumi berhasil menjauh, tiba-tiba ada Motoyasu langsung nyerang jir. Aduh, masalah mulu dah ya tiap kali ke kota. Aduh, Motoyasu nantang duel lagi sama Naofumi saat itu juga gara-gara Naofumi beli budak secara paksa lagi, yaitu Viro. Fitnah apalagi ini dah, sumpah. Sok-sokan tarung padahal itu masih di daerah perkotaan jir. Sumpah bodoh bener ini Motoyasu. Naofumi menolaknya dan juga kesatria yang ngejar Naofumi tadi sempat menghentikan pertarungan. Tapi Main datang dan mengatakan kalau duel itu sah dari perintah kerajaan. Nah, di sini Melty juga datang untuk mencabut perintah kerajaan yang dibawa oleh Main itu ya. 剣を収めなさい。勇者同士の死闘は許可いたしません。槍の勇者様、民を巻き込んで戦う者を誰が勇者と思いますか？お久しぶりです、姉上。
Nah, Naofumi baru tahu kalau Melty itu adiknya dari Mine guys. Melty mengancam Mine kalau semua fitnahnya kepada Naofumi dan kedoknya untuk berniat jahat dengan backingan pahlawan tombak bakalan segera kebongkar. Tinggal nunggu Ratu Merromak tiba aja nanti di istana. Dan untuk sekarang Melty yang akan mengontrol kekuasaan Mine beserta ayahnya. Karena Melty adalah penerus kekuasaan kerajaan pertama yang bakal dipilih oleh Ratu. Kapok kowe Mine. Melty juga menyalahkan Motoyasu karena dia seorang pahlawan tapi gak peduli sama warga dan keadaan sekitar. Raphtalia yang udah bersama dengan Viro datang ke sana dan Melty ini mau bicara langsung kepada Naofumi. Mereka pun terpaksa ngobrol-ngobrol di tempatnya Elhart ya. Karena emang gak ada tempat lain guys. Melty juga baru tahu kalau ternyata Naofumi itu pahlawan perisai. Kalau misalnya kemarin dia tahu tentang ini pasti udah langsung cerita saat di perjalanan menuju kota. Tapi karena Naofumi ini yang udah bener-bener dongkol, kesel, serta dendam kepada kerajaan Melromak, dia nggak mau dengerin kata-kata Melty dan dengan kejamnya dia langsung mengusirnya dari sana. Naofumi udah nggak percaya sama siapapun lagi di negeri ini akibat pengkhianatan, kekejaman dan fitnah yang udah dilakukan oleh kerajaan. Jahat harus dibalas dengan jahat, gak bisa jahat dibalas sama baik gitu, gak bisa. 俺はお前を信用できない。出て行け。悪いが話はここまでだ。やはりメルさんが王族だからですか？あいつらは信用できない。 Raphtalia dan Elhart sempat membujuk Naofumi untuk mendengarkan tujuan Melty dulu. Tapi Naofumi tetap batu dan bener-bener gak bisa mempercayai Melty ya. Sedangkan di sisi Melty, dia tuh kebingungan harus melakukan apa gitu. Dia disuruh ibunya atau Ratu Merromak untuk menghandle dan berbicara langsung ke raja. Agar jangan mengasingkan dan berhenti memperlakukan hal-hal negatif ke Naofumi. Tapi kenyataannya malah gak segampang dia pikirkan. Oke, kembali ke Naofumi. Dia didatangi oleh kesatria yang tadi mengejarnya. Mereka tuh sebenarnya pengen masuk ke dalam party Naofumi biar pas di gelombang malapetaka keempat mereka bisa ikut bertarung bersama Naofumi. Mereka yang ingin melakukan ini karena sebelumnya Naofumi udah bener-bener menyelamatkan desa mereka, yaitu desa Lute dari gelombang malapetaka yang berbahaya. Nah, Naofumi nggak bisa menerimanya begitu aja. Mereka tuh harus membeli aksesoris kalung Naofumi dengan harga tinggi biar bisa masuk ke dalam partinya. Kesatria pun menyanggupinya dan berusaha untuk mengumpulkan uang untuk membeli kalung tersebut. Ya, padahal itu aksesoris kalung nggak bagus-bagus amat dan nggak laku dijual guys. Tapi Naofumi sengaja nawarin itu biar dia tahu ya niat mereka sungguh-sungguh atau enggak. Kalau misalnya Melty tadi diginiin udah pasti bisa kebeli lah. Pihak kerajaan kan kaya gitu. Kemudian Naofumi meminta Elhart untuk mengupgrade armornya dan juga dia tuh membelikan Raphtalia armor baru ya. Naofumi juga menanyakan tentang status bintang di samping level kepada Elhart. Dia mengatakan kalau tanda itu berarti udah siap untuk class up. Biasanya dilakuin di jam pasir kota dan syaratnya juga status petualang tuh harus diakui oleh kerajaan. Tapi karena Naofumi ini pahlawan jadi ya nggak perlu pengakuan lagi lah. Bisa langsung memakai jam pasir kalau mau class up. Bagi yang udah menjalani class up pasti mereka tuh punya kemampuan khusus tersendiri. Kalau mau gampang mikirnya ya skill tree atau pohon skill jadi bercabang lebih banyak gitu teman-teman. Kayak di game Toram Online lah, mau pakai build apa aja terserah gitu. Yang penting damage gede atau pertahanan gede udah cukup gitu. ラフタリアはどんな風にクラスアップしたい？ナオフミ様の思うままに。それはダメだ。ご主人様いいの？ありがとう。ナオフミ様は帰ってしまうのですか？って俺が元の世界に帰った時、俺がいなくても生きていける道を選べ。おいしそう。龍谷の砂時計でできるのか。 Ketika Naofumi sampai di jam pasir, ternyata biaya kelas up itu bener-bener mahal anjir. Sengaja ini ya biar Naofumi ngundurin niatnya buat kelas up. Tapi Naofumi tetap menyanggupinya dan jelas ini membuat kaget pengurus di sana kan. Naofumi langsung memutuskan untuk kelas up pin Raphtalia terlebih dahulu. Viro bisa kapan-kapan aja kalau duit mereka cukup. Pas mau diproses kelas up-nya, tiba-tiba salah satu pengurus di sana mengatakan, khusus untuk pahlawan perisai gak boleh kelas up di negara Merromak ini. Ya wes langsung pergilah Naofumi ke pedagang budak. Siapa tahu dia punya jasa kelas up kan. Tapi ternyata dia nggak bisa guys. Lalu pedagang budak ini memberitahu kalau Naofumi bisa kelas up di negara lain. Ada negara Setobel, negara Sylphed setengah manusia, dan juga ada negara Sylphiden.
Pedagang budak menyarankan Naofumi ke Silfriden karena emang di sana tuh orangnya ramah-ramah sama ras setengah manusia kayak Raptalia gitu. Tapi untuk ke sana membutuhkan waktu sebulan guys. Dan ini nggak bakal keburu karena sebentar lagi gelombang malapetaka keempat akan datang. Ya wes, karena hal ini pedagang budak menyarankan Naofumi membeli senjata untuk Viro. Biar nanti serangan fisiknya tuh juga berasa teman-teman. BTW pedagang budak ini seneng banget ya guys. Berkat Naofumi dan profesinya menjadi pedagang keliling desa, dia mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Para petualang jadi kepengen tahu gitu cara biar dapat ratu Virolial gara-gara ngeliat burungnya Naofumi, yaitu Viro teman-teman. Ditambah lagi Raptalia jadi kunci utama kesuksesan pedagang budak ini. Karena monster-monster atau budak yang dia jual jadi banyak dipesen oleh seseorang. Nah, setelah membeli senjata Viro, mereka tuh langsung nyobain serang monster yang ada di bawah selokan kota. Mereka kesini atas saran dari pedagang budak ya. これと戦うの？そうらしい。ラフタリア。この剣切れ味抜群です。おい。 Malam harinya mereka pun beristirahat di penginapan kota. Naofumi melakukan perawatan seperti biasa. Dia berharap sebelum gelombang malapetaka datang, Raptalia udah sembuh total. Tinggal 10 hari lagi dan persiapan mereka juga harus mateng ya. Dari strategi, antisipasi, terus ditambah nanti bakal nyelamatin desa lagi atau enggak. Gelombang malapetaka itu munculnya random, gak bisa ditebak. Lalu Raptalia yang masih memikirkan Naofumi ini langsung bertanya kepadanya. Kalau Naofumi udah menyelesaikan semua gelombang, apa bener nanti dia mau balik ke dunia asalnya? Apakah dirinya bisa ikut ke dunia Naofumi agar bisa terus bersama selamanya? Saat momen-momen romantis semakin didukung dengan suasana sunyi, tiba-tiba Viro bangun dong. ナオフミ様、私はご主人様とイチャイチャしてる。イチャイチャなんかしてません。チューしようとしてたもん。 Keesokan harinya mereka melanjutkan dagang keliling sebentar sembari menunggu armornya Naofumi yang lagi di-upgrade sama Elhart guys. Lalu tibalah mereka di suatu tempat gersang dan banyak reruntuhan rumah di sekitaran. Gak ada warga desanya, malahan ada warga dari kota lain yang tinggal di sana. Bingunglah Naofumi kan? Nah, warga-warga ini mengatakan kalau penguasa di wilayahnya udah ditumbangkan para pemberontak dengan dibantu oleh seorang petualang yang memakai busur. Dan kini para pemberontak jadi penguasa wilayah di sana. Tujuan awalnya emang buat memajukan daerah karena penguasa sebelumnya itu menentukan pajak daerah terlalu tinggi. Tapi lama-kelamaan malah para pemberontak jadi naikin pajaknya lebih tinggi lagi. Jelas para warga ini jadi jatuh miskin dan menjadi seperti sekarang ini. Bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Naofumi pun akhirnya membuatkan makanan kepada para warga dan kembali ke kota untuk persiapan gelombang keempat yang tinggal 27 jam lagi. Naofumi ke tempat resto langganannya untuk makan-makan sebelum gelombang keempat dimulai. Di sana ada Ren dan Itsuki juga ya. Mereka bercerita ada seorang petualang yang berpura-pura menjadi pahlawan dan mengambil tugas di desa sebelumnya yang pernah mereka jelajahi. Yang mereka sindir nih maksudnya Naofumi guys, tapi ya Naofuminya nggak gubris sama sekali. Lalu Itsuki ini menerima tugas lagi untuk menumbangkan para pemberontak yang menjadi penguasa wilayah di desa sebelumnya karena mereka naikin pajak lebih tinggi dari penguasa wilayah yang dulu. Nah, Itsuki bodoh ini juga mau-mau aja menerima tugas itu karena menurutnya penguasa wilayah yang kayak gitu harus ditumbangkan tanpa ampun. Jelas nih Naofumi ketawa lah dan langsung disamperin dianya guys sama Ren serta Itsuki gitu. Awalnya mereka duluan yang ngerocos, tapi ya Naofumi counter lagi lah. Pertama dari Itsuki dulu yang bodohnya tuh mirip-mirip sama Motoyasu. Harusnya Itsuki nyari solusi lain, bukan malah numbangin penguasa wilayah terus diserahin semua-muanya ke para pemberontak. Kalau kedepannya Itsuki ngelakuin hal yang sama lagi kayak gitu, ya otomatis penguasa berikutnya bakal lebih-lebih naikin pajak sampai setinggi-tingginya. Gara-gara ulah Itsuki itu banyak warga yang meninggal karena gak punya duit. Duitnya tuh full buat bayar pajak doang gitu. Sedangkan pendapatan tiap warga makin mengecil. Naofumi dari berhari-hari yang lalu udah membasmi monster yang ada di penambangan. Otomatis tuh pendapatan desa kembali stabil karena mereka tuh bisa nyari duit dari nambang-nambang batu kristal lagi. Lalu Ren ini menyela omongan mereka dan dia menanyakan tentang tugasnya di desa sebelumnya. Kenapa bisa diambil sama Naofumi? Nah, Naofumi langsung menegur Ren kalau
naga yang dibunuh dia itu membusuk dan masih mengeluarkan racun. Permulaan wabah penyakit itu gara-gara ulah Ren yang gak membereskan bangkai naganya. Ren pun kaget mendengarnya ya. Nah, Itsuki ini masih gak percaya sama omongan Naofumi. Tapi Ren menyalanya lagi. Dia itu mempercayai Naofumi karena udah melihat luka di tangan Raptalia, guys. Kemudian Naofumi, Raptalia, dan Viro pun pergi dari sana. 信じるんですか？嘘をつく理由がない。お前たちのせいで何人死んだと思ってる。これ以上面倒事を起こすな。僕は信じませんからね。